Baik anak-anakku, adik-adik di seluruh Nusantara, apa kabar hari ini? Bapak doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat untuk menggapai cita-cita yang gemilang. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia. Nah, ini adalah bagian dari tema 1, subtema 1 pembelajaran 5 untuk kelas 6 sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Baiklah, adik-adik, kita akan lihat pengertian letak geografis. Nah, ini artinya adalah letak geografis merupakan letak atau posisi suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah lain. Jadi, adik-adik, ini adalah kalau dikatakan apa itu letak geografis? Letak geografis itu adalah letak suatu tempat atau suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah lain. Misalnya, mana letak geografis dari jari tengah? Itu adalah sebelah kiri itu. Kalau apa kiri itu, kalau kita melihat gambar, melihat jari kita sebelah kiri, misalnya ada jari telunjuk, sebelah kanannya jari manis. Kalau orang ini adalah ring finger ya. Ring finger itu adalah untuk jari cincin misalnya. Nah begitu, sebelah belakangnya apa, sebelah depannya apa, begitu. Jadi posisi suatu tempat berdasarkan letaknya terhadap wilayah lain ya, ya. Mudah itu. Kemudian letak geografis Indonesia. Nah, adik-adik, kita di sini Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Nah, jadi diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Jadi di sini dua samudra besar itu adik-adik, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi letak geografis Indonesia itu, Indonesia terletak di mana gitu ya. Maka secara geografis kita dapat mengatakan dia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, untuk lebih jelas, sini Bapak berikan gambar sama adik-adik. Nah, ini kalau kita perhatikan ya adik-adiknya, ini benua Asia ya. Ini Indonesia yang dikasih warna merah ini, sedangkan yang di bagian selatannya terdapat benua Australia ya, adik-adik ya. Nah, Papua itu bertemu dengan Papua Nugini yang hijau, hanya di sini yang merah saja yang wilayah Indonesia, adik-adik ya. Nah, kita lihat di sini ada Bapak kasih tanda panah, yaitu berarti Indonesia itu terletak pada posisi silang. Posisi silang. Kenapa? Karena benua Asia, benua Australia, Samudra Hindia di bagian kanan bawah, kiri bawah, sedangkan bagian kanan atas terdapat Samudra Pasifik ya, adik-adik ya. Jadi oleh karena itu, Indonesia ini posisi silang ini sangat strategis adik-adik untuk Indonesia. Nah, kenapa dikatakan strategis? Kita lihat yang berikutnya. Tetap semangat ya. Oke, kemudian kita lihat di sini letak geografis juga membuat Indonesia ada pada posisi silang seperti tadi ada ya. Lalu lintas perdagangan, karena maksudnya posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Nah, sejak dahulu banyak para pelaut yang singgah di Malaka lalu melanjutkan perjalanan ke Indonesia untuk berdagang. Adik-adik, sebenarnya Indonesia ini sangatlah bagus untuk membuat pelabuhan transit internasional ya, tapi ternyata ada di Singapura gitu ya. Seharusnya Indonesia lebih bisa, karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar terhadap itu. Dia menjadi letaknya itu posisi silang untuk perdagangan, baik perdagangan secara geografis ini adalah posisi silang. Kita kan berada di posisi silang seperti gambar tadi, sehingga itu adalah membuat ramainya perdagangan lalu lintas di kawasan Asia Tenggara maupun mungkin kawasan dunia yang akan masuk ke kawasan Asia Tenggara gitu ya. Jadi sangat strategis untuk perekonomian. Yang pertama itu untungnya. Yang kedua,
posisi silang ini tergolong strategis juga secara ekonomi jika dikelola maksimal. Nah, Indonesia bisa jadi pintu gerbang perekonomian ASEAN dan Pasifik sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Kenapa? Karena memang ketika mengadakan perjalanan pelayaran laut mau menuju ke misalnya bagian barat mau ke timur itu pasti melalui Indonesia, perairan Indonesia. Begitu juga sebaliknya utara juga ke selatan, misalnya dari Eropa menuju ke Australia gitu ya adik-adiknya, itu pasti melalui perairan Indonesia. Nah, andaikan Indonesia bisa mengelola itu secara maksimal, Indonesia pasti akan negara besar, negara yang maju, jaya perekonomiannya, sejahtera masyarakatnya. Tentu itu ada di pundakmu ya adik-adiknya, ada pada tanggung jawabmu lagi untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan kita yang sudah mengorbankan jiwa raga untuk bangsa ini. Baik adik-adik, kemudian apa lagi ya? Kita lihat yang ketiga. Secara sosial budaya, letak geografis Indonesia memungkinkan masuknya beragam pengaruh sosial budaya dari luar yang memicu pertumbuhan keanekaragaman budaya Indonesia. Emang iya ya? Karena itu makanya Indonesia ini, karena kita di posisi silang tadi, nah dari segala penjuru berdatangan suku-suku bangsa ya, sehingga sosial budaya kita juga beragam. Makanya Indonesia ini sangat terkenal dengan keberagaman suku bangsanya. Tapi adik-adik jangan jadikan itu perbedaan. Adik-adik yang sengaja fanatik dengan kebudayaan masing-masing itu berarti tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Tandanya tidak cinta dengan Indonesia. Oh, saya suku Minang, saya suku Jawa, saya suku Papua ya. Jangan ada lagi suku-suku. Suku-suku yang ada itu merupakan perbedaan itu merupakan anugerah rahmat dari Tuhan yang Maha Esa untuk kita, yang sebenarnya bisa kita kembangkan untuk menjadikan membangkitkan perekonomian Indonesia dari segi pariwisata dan kebudayaan itu, tapi bukan untuk menjadi perbedaan ya adik-adik ya. Tapi kita jadikan itu sebagai rahmat dan pemersatu bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun tetap satu ya. Kemudian secara politik, letak geografis Indonesia juga mempengaruhi tatanan konsep geopolitik kita. Untuk pertahanan misalnya. Kenapa adik-adik? Misalnya kita Indonesia ini kan ada di posisi silang. Umpamanya ini ada negara bagian Asia itu sama Eropa dan semuanya ingin menyerang Indonesia, ya nggak bisa. Mereka harus mikir-mikir dulu. Kenapa? Karena nanti kena negara-negara lain. Nah, negara lain pasti keberatan. Nah, begitu juga misalnya kan Cina gitu, mau memerangi Indonesia, mikir-mikir dulu karena ada di sana negara-negara tetangga kita yang itu pasti akan terkena dampak dan mereka tidak akan senang. Nah, pasti negara-negara lain itu juga akan ikut membantu, begitu maksudnya adik-adik ya. Nah, kita ini kan di sana dalam kerangka wawasan Nusantara, NKRI adalah negara kepulauan. Maksudnya kita ulangi adik-adik. Secara politik letak geografis Indonesia juga mempengaruhi tatanan konsep geopolitik kita dalam kerangka wawasan Nusantara. Ya, maksudnya ini politik kita ini salah ketik Bapak, ini seharusnya geopolitik kita dalam kerangka wawasan Nusantara, baru titik ada deh. Tapi nggak apa-apa, sudah Bapak jelaskan di sini. NKRI adalah negara kepulauan yang disatukan oleh laut sempit. Jadi kita jangan dibilang dipisahkan oleh laut sempit, itu disebut dengan selat, bukan? Jadi selat itu adalah lautan sempit yang menghubungkan antara dua pulau. Ya, nah, adik-adik seperti misalnya ada Selat Sunda, ya, itu menghubungkan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa gitu. Begitu juga dengan selat-selat lain. Nah, adik-adik, jadi kita dihubungkan oleh laut sempit. Nah, jadi jangan dibilang dipisahkan, ya, karena kita tidak terpisah, kita satu. Ya, adik-adik ya. Nah, kita lanjutkan manfaat laut. Sekarang kita akan lihat geografis yang lebih rinci lagi. Tadi kan geografis secara keseluruhan untuk Indonesia. Nah, sekarang kita melihat geografis secara spesifik ya, yang lebih khusus. Yang lebih khusus kita lihat sekarang pada geografis ini menunjukkan tempat atau keadaan. Nah, sekarang untuk yang ini adik-adik akan dibawa lagi tentang konsep ruang.
Konsep ruang yang sudah adik pelajari di kelas 5, maksud konsep ruang itu adalah di mana manusia bisa hidup, ya, hidup, di mana mereka bisa hidup untuk melanjutkan kehidupan. Misalnya mereka bertani, mereka bangun rumah untuk tempat tinggal dan lain-lain. Itu disebut dengan ruang. Jadi di sini bukan ruangan rumah, bukan. Konsep ruang itu adalah suatu konsep yang mempelajari tentang bagaimana keadaan suatu wilayah secara geografis di mana manusia bisa tinggal, kemudian bisa hidup dan melanjutkan kehidupannya. Berarti itu. Nah, konsep ruang ini ternyata menimbulkan suatu terjadinya interaksi, hubungan timbal balik gitu. Misalnya orang di pantai menjual ikannya. Nah, kemudian orang di pegunungan bisa bercocok tanam sayur-sayuran palawija. Palawija itu adalah tanam-tanam seperti cabai, kacang-kacangan yang tumbuh-tumbuhan yang biasanya berumur pendek. Ya. Nah, itu nanti dijual lagi ke daerah pesisir. Nah, jadi terjadi pertukaran ikan ke kita, garam masuk ke daerah pegunungan. Daerah pegunungan bisa menjual sayur-sayurannya ke orang-orang di pantai. Jadi terjadi saling membutuhkan interaksi atau hubungan timbal balik gitu. Jadi begitulah kehidupan adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat manfaat laut. Manfaat laut ini yang pertama adalah di sini laut sebagai sarana transportasi, berarti untuk angkutan. Ya adik-adik. Nah, orang kan dimanfaatkan orang untuk berlayar ya dengan kapal. Kalau sekarang tidak pakai layar tapi sudah ada mesin ya. Ya, kalau dulu layar itu memang untuk memanfaatkan energi angin ya, energi angin. Jadi angin itu adalah udara yang bergerak ya. Jadi angin memanfaatkan udara angin ditiupnya nanti adik-adik. Makanya pada siang hari itu bumi kita lebih panas dari lautan, karena lebih cepat itu panas oleh terik matahari di siang hari daratan ini daripada perairannya lautan itu, sehingga angin berhembus dari lautan ke daratan ya, sehingga terjadilah angin laut karena dari laut asalnya kalau siang hari. Kalau malam hari terjadi angin darat. Kenapa? Karena ketika malam hari daratan itu sudah mulai dingin, sedangkan lautan masih dalam keadaan panas. Maksudnya bukan panas tapi suhunya lebih tinggi daripada daratan, sehingga sesuai dengan hukum Balot bahwa angin akan bertiup dari daerah yang padat partikelnya. Berarti kalau padat itu di daerah dingin, berhembus ke daerah yang renggang, yaitu di daerah di mana yang lebih panas. Berarti kalau malam hari terjadi angin darat karena angin yang berhembus dari darat ke laut. Kenapa? Karena daratan lebih dingin daripada lautan. Begitu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama adalah sebagai sarana transportasi. Yang keduanya adalah pasti adik-adik tahu ya, untuk tangkapan ikan ya, untuk menangkap ikan. Tangkapan ikan di laut sebagai sumber perekonomian, berarti untuk mendapatkan ikan. Ya adik-adik ya, mudah ya, banyak ikannya. Kemudian kita lihat yang ketiga ini pasti juga adik-adik tahu. Sebab manfaat laut itu sebagai sarana untuk rekreasi, juga penelitian. Jadi bisa untuk penelitian. Nah, kita kalau orang menyelam itu mungkin tujuannya untuk rekreasi, untuk penelitian ya, bisa juga. Nah, ini sini menyelam sebagai bentuk rekreasi. Jadi untuk rekreasi juga bisa. Nah, di samping itu adik juga kan sering main ke pantai. Nah, pekerjaan orang di pantai itu apa saja? Misalnya menjual cenderamata ya kan, menangkap ikan untuk sebagai nelayan ya, bisa juga ya. Kemudian petani tambak atau garam, tambak garam. Petani garam. Nah, jadi itu aja udah ada 3 itu. Kemudian apalagi sebagai pemandu wisata, karena pemandu wisata orang banyak datang wisatawan ke pantai-pantai untuk rekreasi atau berwisata. Baik adik-adik, kita lihat yang seterusnya. Ini pasti adik juga tahu ini adalah penambangan minyak ya, pengeboran minyak di laut lepas. Nah, jadi penambangan minyak bumi di laut lepas. Nah, adik-adik pasti untuk itu saya simpulkan sendiri manfaat laut adalah 1, 2, 3 tulis ya, diambil intisarinya dan kemudian dikembangkanlah. Oke, kita lihat apa pula manfaat pegunungan ini untuk geografis pegunungan. Nah, kita lihat ini maksudnya dalam konsep ruang geografis pegunungan apa manfaatnya. Kita lihat yang pertama,
orang sedang mendaki, itu bagian olahraga. Jadi olahraga untuk sarana olahraga yaitu mendaki gunung. Sekarang udah banyak lagi ya, seperti climbing, panjat tebing, apalagi ya flying fox, apa yang untuk belayangan ya, kereta gantung dan semua macam itu. Nah, dijadikan orang sebagai alat olahraga ya, sebagai sarana olahraga maksud Bapak ya. Jadi ini adalah orang sedang mendaki gunung, berarti yang pertama adalah sebagai sarana untuk olahraga seperti mendaki gunung. Kemudian yang berikutnya, orang lagi istirahat loh adik-adik di daerah pegunungan. Aduh, indah sekali adik-adik ya. Ini kalau begitu nyaman. Kenapa orang suka istirahat di pegunungan? Sejuk ya, udaranya segar, jauh dari polusi ya. Kemudian kalau orang lagi sudah pernah di kota, capek di kota-kota, nah bukan ke mall tempatnya, bukan pula kita ke pasar-pasar, ke keramaian, bukan pula kita menuju lapangan-lapangan yang ada keramaian, tapi pergilah ke daerah pegunungan. Kemudian camping, kita camping di sana, dirikan tenda, istirahat di sana. Nah, setelah itu nanti adik-adik sepulang dari istirahat di pegunungan itu, pulang camping, adik-adik pasti pikirannya lebih seger lagi gitu ya. Tapi kalau kita pergi ke keramaian, tambah sumpek pikirannya tuh, jadi gila kita gitu ya adik-adik, kira-kira gitu ya. Oke, kita lihat kemudian ini adalah seorang ibu yang sedang memanen teh. Perkebunan berarti adik-adik ya. Nah, daerah pegunungan dimanfaatkan orang sebagai untuk area perkebunan ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ini adik-adik, ini diambil dari gambar koran Detik Sultra ya, dari gambar milik Detik Sultra Sulawesi Utara ya. Nah, ini Sulawesi Tenggara ya. Nah, jadi adik-adik, ini orang lagi memetik atau mengambil hasil panen dari sayur-sayuran ya, ini sawi ya. Nah, jadi sawi itu termasuk palawija. Jadi untuk pertanian palawija, seperti kalau di tempat Bapak ini di Padang Panjang itu, karena daerah dataran tinggi ya, daerah-daerah pegunungan, sehingga banyak orang bertanam palawija. Jadi kalau adik-adik yang berada di seluruh Nusantara, kalau misalnya ingin mencari udara segar sejuk, nah ayo berwisatalah ke Padang Panjang. Insya Allah pemerintah kota Padang Panjang, masyarakatnya juga sangat arif, ramah tamah ya, udaranya sejuk segar. Dan jangan lupa siapkan sweater ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini kita adik-adik dapat melihat juga manfaat dari pegunungan berikutnya adalah ini kakak-kakak kita dari Mapala ya, mahasiswa pencinta alam. Mereka melakukan pendakian di pegunungan untuk menelusuri hutan-hutannya, gunung hutan. Ini kalau kita lihat mereka kakak-kakak kita ini, mahasiswa ini pasti bukan untuk bermain-main ke sana, tapi mereka pastinya untuk meneliti. Jadi manfaat dari pegunungan itu yang lainnya adalah untuk penelitian. Oke adik-adik ya. Nah, secara ringkas manfaat pegunungan adalah tempat peristirahatan seperti tadi ya, rekreasi atau karya wisata. Bisa ya untuk rekreasi kita di pegunungan memang. Kemudian kegiatan olahraga atau pendakian, penelitian flora atau faunanya. Flora itu adalah untuk tumbuhannya, sedangkan faunanya adalah hewannya, penelitian tumbuhan dan hewan. Kemudian perkebunan seperti tadi, perkebunan teh, kegiatan pertanian jenis hortikultura atau yang palawija seperti itu adalah tergolong sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi kalau yang ada di seluruh Nusantara, silakan yuk mampir ke Padang Panjang untuk rekreasi. Oke. Nah, nanti jangan lupa temui Bapak di SD ke SD Negeri 03 Guguk Malintang, Kota Padang Panjang ya. Oke, kemudian sampai kita lihat sedikit lagi sampai di sana tadi kan kita udah selesai. Nah, ada letak geografis. Nah, sekarang kita bagaimana dengan letak astronomis? Pasti adik-adik pernah dengar. Ini sekedar pengayaan. Letak astronomis itu apa? Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur bumi. Nah, bagaimana letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur bumi. Nah, untuk lebih jelas adik-adik bisa memperhatikan di sini. Ini adalah sudah Bapak siapkan gambar peta buta dari Indonesia untuk melihat bagaimana letak astronomis Indonesia.
Nah, bagian utara sekali yang paling tinggi itu bukan berada pada Kalimantan ya, adik-adik ya. Yang paling utara itu adalah ini, lihat dari sebelah kiri, kiri kanan, paling kirinya itu ada Pulau Sabang ya. Ya, Pulau Sabang yang paling utara, berarti itu yang paling tinggi di sebelah utara. Nah, berada pada posisi 6 derajat lintang utara, berarti 6 derajat lintang utara sebelah utaranya. Kemudian sebelah selatannya adik-adik juga bisa kita lihat, ini adalah Pulau Rote ya, Pulau Rote. Kadang-kadang orang Indonesia Pulau Roti katanya ya, gambarnya kecil tuh, tapi nggak apa-apa, berada pada posisi 11 derajat lintang selatan ya. Jadi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan sebenarnya itu salah ketik ya. Jadi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Bapak ulang ya, baik dicatat adik-adik ya. Jadi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya. Oke, itu pada garis lintang. Kemudian nah pada bujurnya itu kita lihat paling kiri, pada bujurnya ya. Bujurnya orang melihat dari kiri ke kanan, jadi mulanya dari kiri. Jadi sedangkan garis bujurnya adalah kita lihat terletak pada 95 derajat bujur timur sampai dengan, nah ini adik-adik paling kanan, sampai dengan 141 derajat bujur timur. Jadi masih dalam bujur timur, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adik-adik Bapak ulangi ya, coba sebutkan letak astronomis Indonesia. Nah secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke, kemudian dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, jadi kalau lintang ada lintang utara, lintang selatan, tapi kalau bujurnya kita semua berada pada bujur timur. Oke adik-adik ya, jangan lupa ya, ini ada gambarnya. Nah, yang Bapak bikin di bawah itu lintang utara, 11 lintang utara itu salah, itu tukar saja, yaitu 11 derajat lintang selatan. Oke, kita lanjutkan. Letak geografis Indonesia mempengaruhi proses terjadinya musim penghujan dan kemarau di seluruh wilayah Indonesia. Nah, lihat peta ini adik-adik. Kisaran Desember dan Januari, angin itu terjadi muson barat ya. Muson barat yaitu angin muson barat ini angin yang berhembus dari bagian utara dari arah Samudra Hindia ya, Samudra Pasifik juga dari arah benua Asia menuju ke selatan. Jadi dari utara ke selatan, bertiup dari utara ke selatan seperti pada gambar sebelah kiri. Itu namanya muson barat ya. Kok dikatakan muson barat, Pak? Indonesia itu posisinya, lihat itu di peta ya, fokus pada gambar yang di kiri ya, ya. Indonesia kan kebanyakan arah ke kiri. Arah ke kiri itu kalau kita melihat peta itu adalah barat, sedangkan kanan adalah timur. Jadi makanya kebanyakan dari barat sehingga dikatakan muson barat. Jadi angin yang berhembus dari utara ke selatan. Adik-adik di sini pasti karena kan banyak tuh lautan yang laluinya, ada Samudra Pasifik juga, ada Samudra Hindia begitu. Itu pasti banyak membawa air sehingga terjadi musim hujan. Jadi mulai Desember, antara Desember dan Januari itu mulailah terjadi peralihan musim, yaitu sehingga nanti pada Februari gitu ya terjadilah musim hujan di Indonesia. Nah, kisaran itu Desember dan Januari sampai sekarang memang seperti itu ya. Kemudian pada hingga nanti Juni itu adik-adik ya. Hingga Juni, biasanya pada hingga Mei. Kemudian kita fokus pada gambar yang di sebelah kanan, itu adalah angin muson timur. Berarti angin berhembus dari selatan menuju ke utara. Kenapa seperti itu? Berarti matahari lagi di utara itu, makanya angin itu berhembus ke arah utara gitu ya. Kalau lagi di selatan matahari berhembus ke arah selatan. Arah angin itu mengikuti matahari. Ingat hukum Barot lagi, karena di mana matahari arah ke selatan, dia berarti di selatan itu panas. Ya, di selatan itu panas, makanya berhembus dari utara ke selatan. Begitu juga ketika dia di utara panas, maka berhembus dari selatan ke utara. Jadi, posisi matahari pada gambar sebelah kiri itu berada pada selatan, berarti terjadilah angin muson barat, yaitu berhembus dari utara ke arah selatan. Nah, di sini akan terjadi musim hujan. Nah, sebelah kiri ada ya, sebelah kanan akan terjadi musim kemarau. Nah, Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke, adik-adik ya. Nah, di sini Bapak bikin musim hujan saat muson barat. Nah, kemudian musim kemarau saat muson timur. Oke, adik-adik ya.
Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Thank you ya, thank you very much. Oke, terima kasih untuk adik-adik semuanya dan Bapak Ibu pemirsa setia dari For You Channel. Salam santun. Ingat, For You Channel itu selalu menjaga konten-kontennya yang berkarakter untuk pendidikan, berakhlak dan bermoral. Jadi For You Channel anti dengan adanya pornografi, prank-prankan yang sifatnya kekerasan, itu bisa merusak. Maka oleh karena itu, sekali lagi jangan lupa like ya, kemudian di subscribe channel ini supaya pemirsa bisa menyimpan videonya. Dengan like berarti tersimpan secara otomatis, sedangkan subscribe gunanya adalah untuk menerima informasi terbaru dari For You Channel. Salam santun, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.